Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ramawati dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 dengan NIM 2020-01016. Di sini saya akan membahas mengenai pinjaman. Istilah pinjam-meminjam sudah sangat familiar bagi setiap orang, khususnya bagi mereka yang mempunyai masalah keuangan atau keperluan yang mendesak. Biasanya seseorang akan mengambil pinjaman dari keluarga, teman, ataupun instansi bank dan sebagainya untuk memenuhi keperluan tersebut, dan pinjaman tersebut harus segera dikembalikan. Dalam Islam sendiri, perkara mengenai pinjaman sudah diatur sedemikian rupa dan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Islam memandang dan mengatur pinjaman umat muslim, ada baiknya simak penjelasan dari saya berikut ini. Dalam bahasa Arab, pinjaman berasal dari kata pinjam atau ariyah. Pinjaman sendiri diartikan sebagai suatu harta atau benda yang dipinjamkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh atau dengan melalui proses pinjam-meminjam. Dalam Islam, perkara pinjam-meminjam ini termasuk dalam perbuatan tolong-menolong antar sesama manusia, sehingga umat Islam boleh melakukannya asal memenuhi kriteria dan ada pinjam-meminjam dengan benar. Tanpa memenuhi ketentuan dan rukun yang berlaku, maka pinjam-meminjam bisa dikatakan tidak sah. Lantas, bagaimana dengan dasar hukum pinjaman dalam pandangan Islam sendiri? Untuk hukum pinjaman sendiri adalah diperbolehkan atau mubah dalam Islam selama pinjaman adalah sesuatu hal yang baik dan bukan pinjaman yang diperuntukkan untuk hal yang maksiat. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saddukum anil masjidil harami anta tadu wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwani wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Akan tetapi, hukum mubah bisa saja berubah menjadi sunnah apabila pinjam-meminjam dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya, meminjam uang untuk biaya berobat. Jika kebutuhan itu lebih mendesak lagi, hukumnya dapat menjadi wajib. Misalnya, meminjamkan pakaian untuk sholat wajib yang jika tidak dipinjami, orang bersangkutan tidak bisa sholat karena bajunya najis. Hukum ariyah juga dapat menjadi haram apabila pinjam-meminjam barang untuk menjalankan suatu maksiat, misalnya meminjamkan senjata untuk merampok. Sementara itu, bagi orang yang meminjam barang, maka ia wajib mengembalikannya ke sang pemilik selepas barang itu dimanfaatkan. Demikian juga dalam perkara utang, orang yang meminjam uang harus segera melunasinya dalam jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW bersabda, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Islam telah menetapkan rukun dan syarat pinjam-meminjam yang harus dipenuhi. 1. Adanya mu'ir atau orang yang meminjami. Syarat untuk mu'ir yaitu berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa, barangnya dipinjamkan wajib milik sendiri atau tanggung jawab orang yang meminjamkannya. 2. Adanya musta'ir atau orang yang meminjam. Syarat untuk musta'ir yaitu balik, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat kebaikan, mampu menjaga barang yang dipinjaminya dengan baik agar tidak rusak, hanya mengambil manfaat barang yang dipinjam. 3. Adanya musta'ar, barang yang akan dipinjam. Syarat untuk musta'ar yaitu barang yang dipinjam benar-benar miliknya, ada manfaatnya, bersifat kekal atau tidak habis bila diambil manfaatnya.
Yang keempat, adanya perjanjian waktu untuk mengembalikan. Yang kelima, adanya lafaz, izab, dan qabul. Syaratnya yaitu lafaz, izab, dan qabul dimengerti oleh kedua belah pihak, dan lafaz izab dilanjutkan dengan qabul. Demikian pembahasan mengenai pinjaman dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf apabila materinya kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.